Halo, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada, sedang apapun dan dalam keadaan apapun, kiranya berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara-saudara semua. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini 31 Juli 2021 Sabtu Pon, kita berjumpa kembali dengan channel Perjalanan Semesta di acara Sapaan Inspirasi Pagi. Sebelum bersama-sama kita lanjutkan aktivitas hari ini dan pagi ini, khususnya sebelum kita menghayati sabda Tuhan, baik kalau kita memohon berkat Tuhan sekaligus bersyukur atas anugerah Tuhan yang sudah kita terima. Mari kita berdoa. 1 bulan sudah Tuhan Kau menuntun menyertai kami, dan panjang malam pula Engkau memperbaharui, memulihkan, menyegarkan kami hingga di hari yang baru, di penghujung bulan Juli 2021. Engkau masih mengizinkan, memperkenankan kami menikmati udara pagi, menikmati kicauan burung, kokok ayam, menikmati segala sesuatu yang baru. Syukur kami akan semakin sempurna manakala kami bisa menghayati sabda Tuhan untuk kami renung-renungkan dan kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami jikalau kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, salah satu bacaan leksionari di hari ini adalah Matius pasal 16 ayat 5-12. Matius pasal 16 ayat 5-12. Adapun hanya ayat 12 yang akan saya baca untuk refleksi di Sapaan Inspirasi Pagi Perjalanan Semesta. Demikian. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Amin. Saudara, narasi Matius 16 ayat 5-12 adalah cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan, menegur para murid tentang kekuatan ragi. Para murid berpikir bahwa ragi yang dimasukkan Tuhan Yesus adalah ragi untuk membuat roti, yang mana sedikit saja bisa untuk mengkamiri, mempengaruhi banyak adonan. Sekali lagi para muridnya berpikir realistis atau berpikir sangat sederhana, sehingga yang mereka percakapkan malah tentang roti, tentang makanan. Padahal yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan ingatkan adalah tentang pengajaran, tentang pengetahuan, tentang pemahaman. Maka tema renungan sabda Sapaan Inspirasi Pagi di Perjalanan Semesta pagi ini adalah tentang pengetahuan yang salah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Yahudi, terkhusus orang Farisi dan orang Saduki, selalu berpikir normatif dan semuanya harus sesuai dengan pemahaman, pengertian, dan penghayatan mereka. Di luar pemahaman mereka salah. Nah, ini yang kemudian menjadikan mereka sulit sekali untuk menerima keberadaan Tuhan Yesus sebagai Mesias. Mereka mewarisi sebuah pemahaman tanpa mereka mewarisi sebuah ajaran tanpa pernah menggumulinya, tanpa pernah mencoba melihat realita di luar. Jadi apa yang mereka terima tanpa pernah mereka refleksikan, mereka imani dengan membabi buta, istilah saya. Maka mereka sangat sulit untuk menerima sesuatu yang baru. Makanya meskipun sudah dinubuatkan tentang akan hadirnya Mesias, sang penyelamat atau yang diurapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka juga tidak pernah mau. Pokoknya itu sudah sesuai dengan ajaran leluhur kami.
Nah, apa yang terjadi dalam dunia atau alam pikir orang Farisi, orang Saduki nampaknya juga masih sampai di zaman sekarang. Ketika memiliki pemahaman tentang sesuatu, memiliki pengertian tentang sesuatu, seolah itu dipegang sebagai sebuah kebenaran yang absurd, yang mutlak. Sehingga nggak boleh dan nggak mungkin akan ada kebenaran yang lain. Karena ini sudah benar, sudah final, sudah berakhir. Sehingga yang terjadi adalah ketika ada sesuatu yang baru, ada benturan sana sini, ada gejolak sana sini, dan pengaruhnya sangat kuat, ya saudara. Mempengaruhi sendi-sendi relasi dan komunitas. Itu yang berbahaya menurut saya. Padahal zaman berubah, zaman bergerak, akal juga bergerak, teknologi bergerak, peradaban bergerak, cara berpikir, cara berrelasi bergerak. Nah, kalau kemudian pemahaman atau tentang pemahaman dan itu salah dan itu mempengaruhi banyak orang, itu laksana ragi yang meskipun kecil itu bisa menjadikan satu adonan besar menjadi roti. Oleh karena itu hati-hati dengan pemahaman. Bisa jadi pemahaman itu relevan pada waktunya, tapi harus tetap didialogkan menurut konteks zaman. Maka dalam titik ini saya sangat setuju dengan teori filsafat yang digulirkan oleh Hegel atau yang sering disebut Hegelian, saya termasuk Hegelian. Ada yang dinamakan dialektika. Jadi hidup itu dialektis. Jadi apa yang benar harus muncul pembanding. Tesis muncul antitesis, lalu muncullah sintesis. Sintesis pada saatnya akan menjadi tesis, ada antitesis, terus bergerak bergerak untuk menyesuaikan dengan segala keadaan dan zaman. Maka disitulah iman akan hidup. Begitu pula dengan gereja. Gereja yang tidak bisa bergerak, gereja yang diam, gereja yang kaku, gereja itu akan mati atau akan sulit berkembang. Nah, oleh karena itu, mari kita membuka diri terhadap pemahaman. Jangan sampai kita berpegang pada satu pemahaman lalu kita pegang, kita hayati sebagai sebuah kebenaran yang tidak bisa berubah. Hati-hati dengan pemahaman, hati-hati dengan pengertian. Karena jika itu dipegang dengan kuat dan itu mempengaruhi banyak orang, itu laksana ragi. Perjalanan kehidupan tetap akan dilanjutkan apapun yang terjadi. Selamat menghayati kehidupan, Tuhan memberkati. Amin. Dan saudara, mari kita akhiri sapaan pagi ini dengan berdoa, sembari menyatukan hati dimanapun saudara-saudara untuk berdoa untuk pergumulan kita secara mondial dan bersama-sama, yaitu mengatasi wabah pandemi COVID-19. Mari kita berdoa. Terkadang kami memegang teguh apa yang menjadi pengertian kami. Terkadang kami enggan untuk berdialog dengan kehidupan, dengan waktu, dengan zaman. Dan ternyata apa yang kami pahami sudah tidak relevan pada waktu di kemudian hari. Namun yang sering terjadi, kami memegang pengertian itu, mempengaruhi banyak orang dan menjadikannya orang kebingungan untuk menentukan apa yang relevan di tengah-tengah kehidupan. Ajari kami Tuhan untuk selalu bergerak dan bergerak menyesuaikan zaman, karena zaman selalu bergerak menuju pada kesempurnaannya. Tolonglah kami untuk menghadapi pandemi ini dengan bertanggung jawab, dengan hanya berlandaskan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, demikian sapaan inspirasi pagi pada channel Perjalanan Semesta. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like, untuk komen, atau meninggalkan jejak, dan berbagi kepada siapapun melalui channel media sosial saudara-saudara semua yang diberkati Tuhan. Akhirnya
Selamat melanjutkan aktivitas, Tuhan memberkati.